Siap-siap, kita akan menyongsong next pandemi. Kalau kayak yang kemarin rame itu di Cina tuh ada HMPV itu bahaya nggak sih Bu? Itu kan videonya gencar juga tuh. Presiden Trump itu tidak setuju dengan pandemic agreement itu. Dan dia menyatakan katanya Day One nanti kalau dia sudah dilantik pada hari pertama dia akan keluar dari WHO dengan alasan, nah saya penasaran. Kemudian saya cari apa ya yang sedang dikerjakan WHO. Nah ternyata WHO saat ini sedang sibuk memberikan satu pelatihan transfer of knowledge and transfer of ideology pada negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang yang agak miskin. Diajarin membuat vaksin mRNA flu burung. Lah, berarti kalau disiapin untuk bikin vaksinnya, berarti penyakitnya akan ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk segala supportnya hadir di channel ini. Dan seperti biasa, kita berikan kesempatan di setiap episodenya untuk teman-teman mudah-mudahan mendapatkan keuntungan dalam sisi edukasi. Jangan lupa untuk support terus dan juga jangan lupa klik buy untuk yang kita tawarkan di sini teman-teman semuanya untuk menyupport tayangan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu kita, seseorang yang bisa dibilang memiliki banyak info satu mengenai apa yang terjadi di dunia kesehatan ya. Beliau pernah mengutarakan sesuatu yang akhirnya terbukti dan sekarang ini yang mau kita tanyakan ya, apalagi gosip-gosip mengenai akan terjadinya pandemi berikutnya atau segala macam atau segala hal yang mungkin banyak infonya yang kita belum terpapar. Langsung bersama kita Ibu Dr. Siti Fadilah Suparya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ari. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini banyak gosip yang beredar entah di sosial media gitu kan, yang katanya mau ada pandemi berikutnya nih tanggal 21 Januari, kemudian mau ada jenis flu berikutnya. Nah, sebelum masuk ke sana nih Bu, saya mau tanya dulu Bu, sebenarnya apa sih Bu yang terjadi di dunia ini, dunia kesehatan ini apa sih sebenarnya? Ada nggak sih pihak-pihak yang mengatur kesehatan dunia nih, ada nggak sih sebenarnya? Tentu saja ada dong. Ada. Namanya WHO. Itu yang resmi. Itu yang resmi. WHO itu mengurusin kesehatan untuk masyarakat sedunia. Seharusnya memang, dan WHO itu dilahirkan adalah untuk menjaga kesehatan sebetulnya, untuk menjaga kesehatan biar orang sehat ya harusnya. Tapi cuma di dalam perkembangan semakin kesini semakin orang tahu, walaupun kadang-kadang cuma dalam hati saja, bahwa WHO tidak seperti itu sekarang ini. Jadi misalkan soal pandemik, banyak sekali orang yang sangat kecewa dengan WHO karena merasa bahwa dia tidak melindungi seperti apa yang seharusnya. Jadi negara-negara ini sebetulnya kan urunan tiap tahun. Indonesia juga urunan, Cina juga urunan, semua urunan untuk melakukan, untuk supaya WHO mudah melakukan tugasnya. Nah sekarang ini ternyata dari WHO itu isunya macam-macam. Atau orang curiga ada WHO di belakang pandemi kemarin apa enggak? Ya jelas. Kemarin pandemi kemarin satu yang mendeklarasikan pandemi WHO. Padahal kalau menurut aturan yang dahulu, menurut aturan yang seharusnya, kalau menyatakan pandemik harus ada virus yang ditemukan pada binatang yang bermutasi menginfeksi manusia. Tapi itu sampai sekarang tidak ditemukan. Nggak ada. Karena pada tanggal 1 Januari kemarin WHO masih menuntut Cina untuk menemukan asal usul virus COVID lah. Udah 5 tahun udah lewat. Nah itu artinya apakah definisi pandemik itu sudah cocok apa belum? Dan ternyata mereka memakai definisi yang public health emergency international concern. Jadi asal ada yang banyak
yang terkena dan kemudian itu kemungkinan akan mewabah ke tempat yang lain, dia bisa mengklaim itu kalau itu pandemik. Maka pada tanggal 13 Maret tahun 2020 WHO menetapkan pandemik dan epicenternya di Wuhan. Nah, jadi orang ya sempat bertanya-tanya juga gitu ya. Ibaratnya itu kan kayak semacam itu kayak jadi orang berpikiran, nah inilah kita mulai pandeminya. Jadi pandemi beneran saat itu gitu kan. Orang sekarang malah curiga dengan WHO juga berada di belakangnya ini untuk untuk urusan pandemi ini. Apakah kemudian trust masyarakat akan kembali seperti dulu atau dengan WHO apakah sudah terlanjur tercoreng? Itu saya nggak tahu berapa persentasenya gitu. Yang banyak dari negara-negara banyak juga yang sudah tidak percaya atau agak kecewa gitu dengan WHO. Karena ini bisa kita lihat bahwa ketika WHO akan meresmikan pandemic treaty atau pandemic agreement, ternyata gagal pada bulan Mei 2024 yang lalu. Gagal karena apa? Karena tidak terjadi kesepakatan di seluruh dunia. Artinya banyak yang tidak setuju dengan pandemic agreement atau pandemic treaty itu. Dulu namanya pandemic treaty, tapi sekarang sudah berubah menjadi pandemic agreement. Isinya masih tetap sama. Nah, kenapa kok berubah menjadi pandemic agreement? Menurut ini perkiraan saya, mungkin salah. Tadinya kalau treaty itu di Amerika sana presiden tidak bisa tanda tangan kecuali kalau parlemennya itu menyetujui lebih dari 2/3. Tapi karena parlemennya tidak menyetujui lebih dari separuh, maka treaty tidak bisa ditandatangani kan? Nah, tuh mereka mengubahnya dengan agreement. Agreement tidak perlu suara parlemen yang seperti itu gitu. Nah, sekarang namanya pandemic agreement. Sampai detik ini belum ditandatangani oleh Amerika. Nah, tapi yang jelas Presiden Trump itu tidak setuju dengan pandemic agreement itu. Dan dia menyatakan katanya Day One nanti kalau dia sudah dilantik pada hari pertama dia akan keluar dari WHO dengan alasan satu, dia menuduh WHO terlalu berpihak pada China di dalam COVID. Lalu tuduhan ini menurut saya ya aneh aja, nanti ureannya khusus. Kedua, dia tidak setuju dengan pandemic agreement dan IHR amendment. IHR itu International Health Regulation yang mengatur kalau terjadi pandemik. Nah, ini dua-duanya Presiden Trump itu keberatan. Dia tidak setuju karena dia merasa dua hal ini merenggut kedaulatan nasional Amerika. Nah, ini menarik sekali. Menarik sekali karena aturan-aturan yang akan yang ada di dalam IHR maupun pandemic agreement itu tidak akan mengerus. Jadi akan mengerus kedaulatan nasional Amerika. Ya, kedaulatan nasional setiap negara. Semua negara. Kan karena kalau WHO kan harus disetujui oleh semua anggotanya. Nah, makanya, ini di Indonesia bagaimana pertanyaannya? Berarti gitu? Om Dharma Pongurkun dulu waktu pernah bikin konten mengenai hal ini, itu benar juga dong ya? Ya benar kan? Ya di bulan Mei akan ada WHO Pandemic Treaty gitu. Kita harus menggagalkan waktu itu beliau kan bilang gitu kan. Ternyata memang nggak jadi. Atau dipospon pada 6 Desember. Sampai 6 Desember ketika terpilih presidennya Trump, 6 Desember juga gak jadi. Jadi kalau sampai nanti sampai bulan Mei 2025 gagal lagi? Ya berarti tidak. Kita boleh kok nggak setuju. Rusia juga nggak setuju. Rusia juga nggak mau nandatangani dengan banyak negara. Ya jadi tidak harus. Kita harus berani untuk tidak. Kalau Indonesia? Nah Indonesia itu jadi co-sponsor malahan. Kita co-sponsor? Iya, co-share dari Amerika.
Hah? Ya. Amerika kan nggak setuju, Bu. Kalau Amerika beda, Amerika dulu waktu Joe Biden. Nah sekarang pada waktu lain ini lucu. Dulu Indonesia ngikut Amerika gitu. Ternyata Amerikanya berubah. Nah, apa Indonesianya apa ya ikut berubah atau enggak? Aku nggak tahu. Oh belum tahu ya? Nggak tahu. Saya jadi penasaran. Sebenarnya gini, saya pikir Amerika presidennya atau WHO itu berada di satu payung yang sama. Awalnya saya pikir begitu gitu. Ya dulu pada waktu saya. Dulu ya? Oh, jadi saya pikir gini, mereka tuh satu sepakat akan satu hal awalnya. Makanya saya tanyakan, ada nggak sih yang mengatur kesehatan dalam artian ada nggak sih yang ngatur-ngatur orang pandemi, yang ngatur-ngatur orang yang sakit di sini ya, ada wabah ini, ada nggak sih sebenarnya aktor di belakang itu ada nggak sih? Jadi di atasnya WHO ini ada nggak sih sebenarnya? Nah, kalau dulu itu Amerika. Dulu Amerika. Dulu. Ketika saya mengajukan resolusi kepada WHO dan kemudian WHO menerima resolusi saya untuk dibicarakan, yang saya hadapin itu Amerika. Nah, itu saya alami sendiri. Jadi saya bingung. Lah aku tuh kan protesnya pada WHO, kok saya yang pada Amerika. Itu yang mungkin orang menyebutnya itu konspirasi ya, tapi waktu itu kan saya nggak ngerti namanya apa, tapi itu yang saya alami dan betul-betul yang saya hadapi negara Amerika waktu itu. Dan virus-virus saya pun yang saya kirimkan ke WHO ternyata dikirimkannya juga ke Amerika gitu. Nah di situ saya melihat bahwa powernya Amerika itu cukup sangat kuat gitu. Ya itu kita maklum dong, memang dia negara adidaya, dia polisi dunia, dia maklum gitu. Tapi pada ketika COVID itu sudah agak berbeda. Amerika juga menjadi korban dari COVID. Mikir juga dia kayaknya. Nampaknya WHO lebih dikuasai oleh non-state actors. Ya kan? Berarti beberapa konteks pembicaraan kita emang NSA ini ada non-state actors. Itu nyata. Orangnya pun juga bisa dilihat gitu. Nah, Trump ketika marah-marah bahwa saya akan keluar dari WHO. Dia marah. Saya ini padahal membayar WHO mengiur WHO 500 juta US dollar. Cina cuma 40 US dollar. Indonesia 30 juta US dollar. Ada juga uang Indonesia. Ada loh. Mungkin maksud saya itu jangan-jangan iuran gitu. Oke. Nah, kenapa WHO lebih membantu Cina yang cuma mengiur 40 juta US dollar dengan population 1 miliar lebih, padahal Amerika cuma 375.000 penduduk, ya kan? Amerika? Juta, ya. 327 juta. Kalau Cina kan 1 miliar lebih, cuman bayar 40, dia sebayarnya 500. Kok WHO kok belain Cina pada waktu COVID gitu loh. Dia tuduhannya itu begitu. Padahal menurut saya WHO juga nggak bela-belain Cina gitulah. Menurut saya mungkin dia tidak tega untuk ngomong non-state actors ya. Kalau kita melihat bahwa lebih non-state actors daripada Cina RRC gitu. Menurut saya RRC juga jadi korban, Amerika juga jadi korban. Nah, menurut saya. Kalau boleh tahu di review non-state actor yang di dunia kesehatan siapa, Bu? Yang paling udah terbuka di umum gitu, orang bisa tahu gitu. Aktor populernya siapa? Banyak loh ya, banyak. Ada yang pejabat-pejabat yang ada di WHO yang saya nggak bisa sebutkan namanya, ya tapi kalau yang sangat terkenal gitu ya apakah itu benar atau tidak, tapi aku nggak enak ya nyebut namanya. Biasanya inisial kalau yayasannya Melinda and Gates Foundation. Ya. Yang di belakangnya kan itu Pak Bill Gates, Pak Bill Gates yang dia sepertinya dermawan banget untuk menyumbangkan urusan kesehatan gitu ya. Uangnya untuk kesehatan. Tapi ternyata di mana-mana ya itu dia yang mengumumkan nanti akan ada pandemik besar. Ternyata COVID yang muncul, dia selalu tahu apa yang akan terjadi. Jadi sehingga
orang banyak mengira bahwa dia itu non-state actors yang sangat Dunia berpengaruh. kesehatan. Ada juga beberapa hal yang sempat jadi pembicaraan mengenai masalah nyamuk. Ada belakangnya ada dia juga gitu. Kemudian beberapa kasus kesehatan kan ujungnya ada dia juga vaksin. Juga. Ya, tapi dianya nggak divaksin katanya. Nah ini kan agak-agak unik nih. Nah kalau Ibu pandang ngelihat ya ibaratnya pandemi-pandemi yang terjadi dari flu burung atau dari kemarin gitu dan kemudian yang akan terjadi gitu sebenarnya tuh apa sih ibaratnya kayak semacam penyebab utamanya gitu. Awal penyebab utamanya apa sih dan kenapa sih dibikin harus kalau memang ada non-state actor yang mau meng-create pandemi ini apa tujuannya dan bagaimana mereka melakukannya? Waduh, itu agak susah jawabnya ya. Begini. Sekarang dunia ini sedang ngomongin tentang IHR. IHR itu International Health Regulation. Nah di dalam IHR inilah yang mengatur. Ini punyanya WHO ini. Punya WHO. Nah nanti setiap negara harus membuat National IHR Authority. Jadi anaknya IHR ini harus ada di setiap negara. Hitunglah Indonesia juga harus ada bagiannya. Nah dengan IHR inilah yang menentukan definisi pandemik. Dan definisi pandemik sekarang tidak perlu tahu asal usul virusnya. Pokoknya ada suatu kejadian luar biasa yang meledak dan menular dan kemudian mereka berpikir ini akan bisa menular ke arah geografis yang lain, bahkan bisa menular ke benua yang lain. Nah itu maka yang menentukan pandemik adalah IHR itu. WHO. Dan negara itu harus nurut. Nah di IHR itu artikel pertama kita harus punya National IHR Authority. Nah kita harus nurut dengan IHR Authority ini yang ada di ini langsung link ke WHO. Nah, kemudian nanti apa-apa diatur oleh IHR Authority ini, National IHR Authority ini. Semua diatur. Nah, inilah yang kemudian negara ngapain dong kalau gitu. Nanti bukan ngerinya, pastinya nanti akan terjadi begini. Harus lockdown, harus ini, harus itu. Yang nentuin mereka. Jadi ya secara nggak langsung mencopot kedaulatan negara dong. Di sisi lain, ya karena kan berarti kan kebijakan negara tersebut menggerus kedaulatan, menggerus kedaulatan nasional. Kan misalnya bilang pandemi negara tersebut mungkin nggak sepakat dengan pandemi itu. Betul. Tapi nggak boleh, harus sepakat. Harus sepakat. Yang menentukan sana. Mungkin itu kali Amerika jadi nggak mau. Ya mungkin. Jadi mau bikin peraturan. Itu yang sangat berbahaya dan masyarakat nggak tahu, nggak ngerti. Padahal itu sudah tertuang dan nanti udah pandemik itu hal-hal yang kayak gitu IHR itu tertuang di undang-undang kita di Omnibus Law Kesehatan. Jadi kalau misalnya gini ada udah dikasih keputusan daerah ini pandemi misalnya gitu kan, Jawa Barat misalkan Jawa Barat pandemi misalnya gitu ya, yang sakit ataupun nggak sakit harus vaksin. Nah, dia nggak bisa nolak. Nggak bisa. Kalau nolak ada dihukum, dipidana atau didenda 500 juta. Jadi pemaksaan itu sedikit. Iya. Namanya mandatory vaksin. Wow. Itu ada di undang-undang kita. Udah ada. Sudah ada. Udah di kita udah ada. Sudah ada. Di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 atau Omnibus Law Kesehatan. Nah ini yang jarang masyarakat tahu. Padahal ini membahayakan masyarakat semua. Padahal yang namanya vaksinasi itu pasti ada batasannya. Tidak harus semua. Ada yang tidak perlu vaksinasi, ada yang tidak bisa divaksinasi, ada yang harus divaksinasi. Nah ini sebetulnya ada hal-hal yang substansial yang harus dipertimbangkan. Tapi dalam undang-undang itu tidak disebut. Jadi kita udah. Nah ini kemungkinan karena sekarang itu internasional atau WHO itu lebih mengetengahkan public health, pengertian kesehatan masyarakat
itu sangat berbeda dengan pengertian kedokteran. Seharusnya dokter-dokter itu masih yang berteriak gitu loh. Seperti COVID kemarin. Ya. Masa sih virus itu bisa hidup di inian pintu? Masa sih virus COVID itu bisa di tempat yang di lantai nih, di lantai di meja. Itu nggak masuk di akal menurut ilmu pengetahuan. Oh, kemarin kita kebawa ke sana itu, Bu. Kesihir semua. Tapi kalau saya tahu ini ngawur nih, ngaco deh. Tapi dokter-dokter ikut saja itu. Sampai pakai baju begini. Nah, tapi ibu divaksin ya, Bu? Ibu vaksin juga? Enggak. Saya malah anak buah saya sangat keselnya. Itu jadi adik-adik saya itu dia terjun ke kampung-kampung. Kalau sakit dirawat aja di rumah. Dia merawat orang sakit COVID itu dengan dipeluk-peluk ya nggak apa-apa. Terus kemudian waktu itu si Rina Nose kena. Dia satu kamar dengan suaminya nggak ketularan tuh. Iya. Berhari-hari. Dulu videonya kan orang kalau kena COVID di tengah jalan jatuh, tengah jalan langsung mati di tempat gitu kan. Itu namanya propaganda. Psychological bioterrorism, propaganda. Soalnya ketika kejadian COVID di sini nggak ada yang begitu juga gitu kan. Ternyata kejadian aslinya nggak tidur di jalan gitu, tiba-tiba meninggal gitu kan. Nah ini menarik ya, bahwa ternyata akan ada satu undang-undang dan sudah juga di Indonesia ya. Sudah diketok. Jadi kalau misalnya zamannya Pak Jokowi. Oh gitu, bukan di zaman Pak Prabowo. Oh, jadi ibaratnya bahwa jika nanti ada suatu keadaan yang membuat ini masuk dalam kategori COVID, kategori pandemi, maka mereka punya hak untuk kemudian kedaulatan itu pindah jadi kedaulatannya WHO. Iya. Jadi negara nggak punya otoritas untuk kemudian banding berapa orang aja, atau juga hak asasi manusia terambil dong berarti. Saya nggak mau misalnya harus. Nah itu lucunya. Kita itu kan sebenarnya punya hak dari tubuh kita sendiri. You mau nyuntik saya mau atau tidak itu hak saya. Karena ini tubuh saya ini. Iya. Itu nggak ada ya dengan undang-undang ini yang udah dijalankan juga, udah ada juga di kita. Karena Anda dianggap kalau tidak mau disuntik, Anda tuh menyebarkan. Padahal tidak ada undang-undang manapun yang merampas hak tubuh Anda karena menjaga orang lain tidak. Nah itu nggak ada. Jadi kita mempunyai hak, tubuh kita itu mempunyai hak untuk tidak diutik-utik, tidak disuntik, tidak diapain. Kalau kita mau dioperasi aja kan kita mesti tanda tangan, inform consent ya saya mau di. Nah itu hilang. Itu hilang udah. Apa ini yang buat Trump kemudian mikir juga kali ya? Untuk kemudian ya kedaulatan negara hilang kan kalau kemudian dia ikutan gitu. Tapi kemudian kan kita juga dengar ada ancaman next pandemi nih. Ada ancaman next pandemi, ada macam-macam itu. Kayak yang kemarin ramai itu di Cina tuh ada HMPV itu bahaya nggak sih, Bu? Itu kan videonya gencar juga tuh. Yang katanya kalau HMPV itu nggak berbahaya. Kalau kita ngomong keberbahayaan itu adalah bagaimana virulensinya atau bagaimana keganasannya. Keganasannya bisa kita lihat dengan case fatality rate (CFR). Case fatality rate dari COVID itu kira-kira 3%. Jadi kalau dari 100 orang penderita yang 3 orang meninggal. Nah, kalau HMV itu di bawah 1%. 1% itu ya seperti flu-flu biasa. Kayak ISPA gitu aja ya? Kayak ISPA. Ya kalau misalkan nenek-nenek banget yang sudah lemah, imunitasnya rendah, kena flu juga bisa meninggal. Nah gitu. Itu HMPV tidak terlalu berbahaya karena si FR-nya di bawah 1%. Demam berdarah berapa? Di bawah 1%. Sama mirip berarti ya. Nah kalau flu burung bisa 75%. Loh, itu bahaya juga tuh. Paling bahaya tuh. Tapi udah. Pernah dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan. Enggak, maksudnya akan jadi lagi apa enggak nih? Udah peluangnya? Semua orang akan tahu
penyakit apa yang akan nanti pada next pandemic. Tetapi kita bisa melihat ini WHO itu mengeluarkan isu-isu yang membingungkan. Satu Mpox yang fokusnya dia di Afrika, di Kongo, Rwanda, Burundi. Itu banyak banget penderitanya Mpox itu. Saya nggak tahu kenapa bisa banyak banget begitu. Apakah laporannya benar atau tidak, aku nggak tahu deh. Pokoknya saya lihat laporan WHO aja. Saya melihat berita-berita WHO. Dan pada tanggal 11 Januari kemarin tanggal berapa sekarang? 14 kan? Tanggal 11 WHO mengeluarkan bahwa Mpox sudah mulai ke Jerman, ada yang di Jerman. Kemudian ada yang ke Prancis, ke Cina, dan ke mana satunya lagi ya. Jadi ke Eropa. Pokoknya sudah ke Eropa sudah ada, tapi tidak seganas yang di Afrika. Karena klitnya berbeda. Kalau yang di Afrika itu klitnya 1, dan kalau ini klit 2. Klit 2 itu 1A dan 1B. Jadi yang sudah di Eropa itu klit 1B. Tidak terlalu berat seperti yang ada di Afrika, tetapi sudah mulai dan mereka sudah menyinggung-nyinggung terbawa oleh transportasi. Lah ini udah mau lockdown ini kalau sudah kayak gitu. Nah, ini isunya di Afrika seperti itu. Isu di Amerika beda lagi. Isu di Amerika itu ada pasien di Louisiana yang diduga oleh karena terinfeksi flu burung dan ternyata tidak terkonfirmasi H5N1 atau apa. Kemudian di Australia juga ada, di Kanada juga ada. Kemudian di Amerika ramai banget. Ternyata sapi perah itu juga terkena flu burung. Terus kemudian burung-burung yang liar jelas itu membawa virus flu burung atau H5N1. Kemudian ada avian yang ada di darat juga mengandung virus flu burung. Tapi yang paling akhir justru kucing dan anjing juga bisa membawa virus H5N1. Lah ini kan membuat orang takut. Selalu menaburkan ketakutan. Kalau sudah takut dengan kucingnya sendiri, maka Anda akan pasti mencari vaksin untuk supaya akhirnya vaksin mereka laku. Nah itu dia, selalu berita itu selalu ada di balik berita itu. Kemudian ada isu lagi, SARS, Severe Epidemiology Enterovirus Respiratory Syndrome. Sakit napas berarti itu? Jadi sesak napas, jadi infeksi pada pernapasan dan infeksi pada usus. Itu sudah disimulasikan di Brussels. Nah waktu itu hostnya adalah WHO, kemudian Bill Gates dan John Hopkins Hospital. Bill Gates lagi. Oke. Bill Gates atau mungkin Melinda Gates Foundation ya. Tapi Bill Gates kok di situ tulisnya. Nah itu dia melakukan suatu pertemuan namanya adalah catastrophic contagion. Nah di situ dia mensimulasikan untuk the next pandemic. Persiapan apa yang bisa Anda siapkan? Dihadiri oleh ahli public health dari seluruh dunia. Tapi Indonesia kayak client gathering jadi. Latihan. Kayak client gathering. Produk apa yang mau dimasukin gitu ya? Yang nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Yang halusnya begitu. Apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana nanti ini gitu. Dan itu biasanya itu akan menjadi penyakit next pandemic. Tapi ternyata simulasi itu dilakukan pada tahun 2022 bulan Oktober. Tapi so far 2024 selamat, 2025 sekarang jangan-jangan itu yang akan jadi tembakannya. Terus kemudian itu belum selesai, muncullah MPV. MPV dibesar-besarkan. Apakah itu membuat supaya kita bingung? Yang mana dong yang akan menjadi next pandemi? Nah saya penasaran. Kemudian saya cari apa ya yang sedang dikerjakan WHO. Nah ternyata WHO saat ini sedang sibuk memberikan satu pelatihan transfer of knowledge and transfer of ideology pada negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang, yang agak miskin. Diajarin membuat vaksin mRNA flu burung. Lah, berarti kalau disiapin untuk bikin vaksinnya, berarti penyakitnya akan ada dong.
Itu dia. Ini kan kayak orang bikin kalau di komputer yang bikin virus orang yang punya antivirus. Biar laku antivirusnya. Dia produksi antivirusnya dulu baru virusnya. Iya. Ya kalau kayak gitu terserahlah itu pemikiran. Tapi yang jelas sekarang kesibukannya dia satu itu, dua mpox. Mpox itu ya, tapi menurut saya kalau mpox sudah nggak aneh gitu. Ya. Tapi yang aneh adalah transfer of knowledge dan transfer of technology dan menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bisa membuat suatu vaksin mRNA. Nah, jadi just in case pada suatu saat benar-benar terjadi pandemi flu burung, maka tinggal memerintahkan WHO tinggal memerintahkan pada National IHR Authority masing-masing negara itu bikin vaksin mRNA. Gitu. Ini kayak repetisi kejadian pandemi kemarin ya sebenarnya. Kalau pandemi kemarin belum ada IHR. Ya tanpa IHR-nya maksudnya. Polanya hampir mirip. Polanya nanti kalau sudah ada National IHR Authority itu lebih perintah WHO lebih mulus lagi. Dan itu yang dari WHO. Lah yang dari kita permintaannya, wah kamu harus pakai misalkan ini. Menurut aturan ini Anda harus pakai maskernya yang kayak ini. Yang bikinannya dia. Anda harus pakai baju yang seperti ini. Anda harus ini, semua harus lockdown, tidak boleh. Semua masjid harus tutup, semua gereja harus tutup. Nah, obat-obatannya boleh harus dari saya. Gitu. Nah, disitulah saya berpikir nanti begitu selesai utangmu sekian Indonesia. Dihitung utang bukan bantuan, bukan apa. Nah, ini akan memperberat negara kita. Maka saya selalu menghimbau hati-hati Pak Prabowo dalam hal kayak gini, jangan sampai kita terjebak di dalam hutang yang sebelumnya tidak perlu gitu. Iya. Kalau untuk strukturnya gimana tuh Bu? Misalnya ada IHR ya di Indonesia ini. Ini akan berdiri di bawah Kemenkes atau harusnya di bawah Kemenkes? Harusnya Menkes yang berperan. Menkes sudah tahu belum sih ya apa ini? Ya pasti udah tahu kali. Nggak tahu saya, nggak tahu. Apakah di bawah Menkes, apakah di bawah Satgas ya kayak Pak Doni Munardo itu. Ayo, kita belum tahu. Saya belum tahu kesananya. Tapi menurut saya National IHR Authority itu adalah gantinya Pak Munardo itu. Oh, tapi Ibu udah sempat diskusi belum sih dengan Menkes sekarang mengenai ini? Ini kan menarik. Bukan Menkes, itu mesti presiden. Apakah presiden sudah tahu apa belum, saya nggak ngerti. Oh, ini kan apa rencana yang cukup besar worldwide dan menyangkut rakyat ya. Misalnya ada terkomunikasi. Permasalahannya apakah kita rakyat masih diperhitungkan? Tapi menurut saya Pak Prabowo sangat mencintai rakyat. Pak Prabowo sangat berpihak pada rakyat ya. Kalau saya lihat dari pidato-pidatonya, it's very nice. Yes. Saya senang banget tuh dengan pidato-pidatonya beliau. Dan itu konsekuensi logisnya mestinya harus aware terhadap ini. Iya, mudah-mudahan. Karena ini korbannya adalah rakyat. Menariknya Donald Trump yang kelihatannya kayaknya begitu ya gitu ya, orangnya bisnis banget ya, ibaratnya kayak transaksional, ternyata mikirin negaranya juga, dia nggak mau ikutan itu juga kan gitu. Iya. Dia suka disebut sebagai ultranasionalis. Dia nasionalis kan gitu. Jadi saya rasa ya mungkin dengan sikap dari Trump yang seperti ini juga mungkin akan men-trigger Pak Prabowo juga punya integriti untuk menjaga itu juga mungkin ya. Mudah-mudahan. Kalau menurut pengamatan saya pada beliau itu dia cukup berpihak pada rakyat. Sangat berpihak pada rakyat. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti apa? Apakah informasi-informasi seperti ini bisa sampai kepada beliau apa tidak? Karena di sekelilingnya beliau juga apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat ataukah mereka berkaki
Bagian dari bagian dari rencana ini, rencana besar ini ya. Mafia misalkan, kita nggak tahu. Kan dulu ya, maksudnya untuk urusan pandemi kemarin itu, kalau hitungannya proyek termasuk sukses 2020 itu kan. Maksudnya jika pun ini sebuah proyek gitu ya. Dipandang dari siapa? Maksudnya kan semuanya tuh kan pada ngikutin campaign ini gitu. Akhirnya pada vaksin. Mereka masih kecewa. Oh, ini belum sukses bagi mereka? Belum kecewa. Mereka masih kecewa. Karena ternyata yang divaksinasi tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan 80% lebih. Tapi ternyata baru 30-40%. Jadi di seluruh dunia yang vaksin cuma 30%. 30-40%. Dan saya termasuk yang 30% itu. Ini menarik ya. Soalnya jujur ya, ibaratnya gini ya. Banyak teman saya yang sekarang, bahkan udah ada juga yang viral di sosmed juga, bahwa sejak divaksin dia autoimun. Gitu, tiba-tiba dia diabetes gitu. Ada penyakit yang sebelumnya belum ada, tiba-tiba dia diabetes. Teman sekantor saya juga ada gitu. Yang ini sejak dia tadinya nggak punya itu, sejak dia vaksin dia diabetes, kemudian juga ada yang masuk infotainment juga soal public figure. Tiba-tiba dia autoimun gara-gara vaksin. Ini ada hubungannya nggak sih, Bu? Oh, itu sangat logis. Sekarang banyak sekali penelitian, bahkan ada ratusan penelitian di jurnal-jurnal internasional yang menghubungkan itu. Bahkan negara di Jepang itu bisa membuat statement bahwa setelah vaksin maka terjadi 201 macam penyakit baru yang timbul karena vaksin itu. Jadi vaksin itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang sebetulnya Anda sudah berbakat gitu. Misalkan sebetulnya Anda sudah prediabetes jadi diabetes. Tadinya prediabetes mungkin jadi trigger diabetes, ya. Jadi men-trigger. Anda sudah sebetulnya punya bakat untuk kansernya muncul. Yang di Jepang itu banyak sekali kanser muncul setelah 2021. Nah itu dibandingkan sebelum divaksin dan setelah divaksin. Dan kalau pemerintah Jepang tegas, semua dibiayai oleh pemerintah Jepang. Kalau kita bayar juga, udah vaksin bayar sendiri lagi. Tapi begini, ini kan sepertinya ada satu pihak yang ngotot ingin semua warga di dunia ini divaksin. Tujuannya apa sih, Bu, sebenarnya? Orang tuh semua harus divaksin gitu. Kan tadi nggak sampai 80% mereka anggap ini proyeknya berarti belum goal. Ya, yang paling gampang itu adalah keuntungan finansial, itu udah pasti. Iya, udah pasti. Dan keuntungan finansial itu sampai ke elit negara-negara anggota. Ya. Jadi jangan Anda heran kenapa sih elit-elit kita kok nerima aja vaksin begitu. Ya, negosiasinya pasti transaksional pasti. Ya, transaksional pasti mendapat untung juga. Ya. Elit-elit yang di dalam. Nah, dan kemudian sampai-sampai Pak Jokowi mengeluarkan undang-undang bahwa tentang pandemi tidak bisa diudak-udik di KPK. Oh, I see. Tidak boleh dibongkar. Begitu ada? Ada padahal ratusan triliun ya. Iya. Nah, itu yang baru denger juga. Membahayakan nanti kalau ada pandemi lagi, diproyekin lagi gitu loh takutnya. Yang korban kan rakyat. Tapi cuman gini, kalau nanti misalkan ada pandemi dan misalkan ada vaksin, please pemberian vaksin itu harus pakai informed consent. Mana yang mau divaksin dan yang mau divaksin itu apakah dia boleh divaksin ataukah apakah dia perlu divaksin. Vaksin itu kan untuk meningkatkan imunitas. Kalau imunitasnya sudah tinggi ngapain divaksin? Tadi kalau Ibu bilang ada alasan ekonomi juga di sana kan, dari keuntungan itu. Tapi kalau saya lihat Bill Gates kan udah nggak ada isu dengan ekonomi sebenarnya, Bu. Yang dicari apa lagi sih sebenarnya, Bu? Maksudnya kan dia secara kalau alasannya transaksional ya, ekonomi. Beliau kan udah punya maksudnya salah satu yang terkaya di dunia gitu. Apa ada? Kalau yang saya tahu ya, yang saya baca dan kemudian saya dengarkan Pak Ihsanuddin Nursi itu ya dia kan tukang buku itu kalau baca sabar-kabar. Nah itu ya ada kepentingan politik. Kepentingan politik bagaimana negara-negara
terutama kayak negara Indonesia yang kaya sumber daya manusianya, bagaimana supaya kita tuh tetap tergantung dengan mereka. Under control. Under control. Oh, jadi ini di luar dari selain alasan ekonomi, alasan ingin mengkontrol atau menguasai kan sebenarnya dengan cara yang nggak kelihatan seperti menjajah kan gitu kan? Iya. Dan mereka kan pengen one government in the world. Jadi dunia itu satu government. Tidak ada batas New lagi. World Order. Ya, bangsa itu. Tapi itu selalu orang mengatakan itu teori konspirasi. Padahal sebetulnya itu yang akan dijalankan. Kita selalu lengah, apalagi orang-orang yang merasa pendidikannya di sana gitu, mereka pasti nggak sepakat dengan itu. Iya. Karena orang di sana baik-baik kok. Iya. Nah, Amerika termasuk negara yang juga akan menjadi korban kalau itu terjadi. Memang rakyat dan warga di Amerika memang banyak ya, orang baik itu pasti banyak juga gitu. Tapi kan ini kebijakan pemerintah, bukannya warganya, bukan warga dan gitu. Pemerintah Amerika juga bukannya bisa menentukan diri sendiri seperti apa yang kita bayangkan. Oh, mereka juga dikontrol juga? Iya. Ya sebetulnya termasuk korban juga. Oh, juga mereka juga. Itu satu sistem. Jadi sistem di luar lebih besar dari itu. Ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya siapa sih sebenarnya orang yang lagi ngopi di belakang ini dengan konflik begini? Grand design ini siapa sih sebenarnya? Apa si non state actor ini? Nanti apa namanya kalau tidak kalau nggak pakai ini, nggak pakai kamera ya. Ini jadi gini guys. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah obrolan yang membuka wacana kita bahwa jadi semua itu bisa jadi ya, kita kan nggak mungkin langsung seperti ya, bahwa ini by design. Kita nggak nyebut yang desain siapa sih ya. By design yang mungkin saja by design pun kadang-kadang itu tidak bisa diterima. Orang sulit sekali percaya karena memang mereka itu pintar banget sehingga seperti benar-benar gitu ya, seperti benar-benar terjadi, seperti HMPV gitu. Waduh, itu kan orang sebut juga tahu. Parno juga. Bahkan akan pandemi lagi apa enggak gitu kan, seperti kita pikir gitu. Tapi katanya gambar-gambar COVID itu. Serem ya, aku nggak lihat itu. Saya gambarnya kayak karena saya udah tahu HMPV itu virusnya ini. Nggak mungkin jadi the next pandemic. Kalau itu jadi next pandemic ya berarti pandeminya ringan. Oh, I see. Kecuali kalau flu burung paling tinggi. Lebih tinggi dari COVID bahkan? Lebih tinggi. COVID cuma 3%, flu burung bisa 75%. Berarti memang itu yang perlu diwaspadai. Nah, kalau kemungkinan ada lagi. Jadi perkiraan Ibu H5N1 itu. Saya nggak berani. Yang paling membahayakan maksudnya? Ya, menurut saya yang paling mungkin. Karena kenapa sih sekarang ini WHO sibuk melatih negara-negara miskin dan negara-negara yang agak miskin untuk membuat satu vaksin flu burung mRNA. Ngapain? Kalau nggak ada orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, untuk diajarin gitu. Kan aneh. Iya. Ini kayak kalau lagi itu di program WHO resmi loh. Resmi. Saya baca. Atau mereka ada cenayang bahwa akan ada terjadi itu kali? Enggak, itu dia cuman pelatihan membuat ini. Oh, itu terpublis ya? Dipublis ya? Terpublis itu. Oh. Jadi seperti problem seperti biasa misalkan tentang TBC ini malaria begini kan ada semua daftarnya. Cuma saya kan jeli aja loh, ini kok aneh gitu. MNR. Kalau kita dengan Ibu tahu penyakit itu, kemudian dengan virus seperti itu, dengan climate cuaca seperti kita, kondusif nggak Bu? Apanya? Maksudnya virus itu bisa hidup juga nggak di sini? Kan belum tentu bisa cocok dengan kita H5N1 pernah. Nah, itu yang sangat misterius pada waktu saya jadi Menteri Kesehatan. Dan saya membuktikan bahwa manusia yang kena flu burung itu kata WHO itu berasal dari ayam yang mati. Terus saya membuktikan ternyata tidak ada hubungan antara ayam dengan manusia. Terus WHO mengatakan ada human to human transmission di Tanah Karo.
Saya membuktikan juga, profesor sudah membuktikan, orang saya menteri, saya tinggal minta tolong profesor tolong buktikan ini ada enggak human to human transmission. Enggak ada, Bu. Ini hasilnya, sequencing virusnya. Wow. Nah, itu saya langsung protes sama WHO. You bohong, saya bilang. Maka berhenti. Tapi sudah terlanjur mati 160 dari 200 sekian, 84% kematiannya. Nah, sampai detik ini ternyata terbukti masih seperti apa yang saya buktikan pada tahun itu, yaitu bahwa flu burung tidak menular dari binatang ke manusia dan tidak menular dari manusia ke manusia. Kalau sampai nanti ada pandemik bahwa disebabkan oleh flu burung, artinya flu burung itu kalau dia mengatakan mutasi alami, saya nggak percaya, karena pada tahun 2008 sudah dipastikan bahwa tidak menular dari manusia ke manusia. 2008 sampai sekarang kan baru 16 tahun. Nah, untuk mutasi itu membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama dari itu. Tahun. Itu statement 2008 statementnya WHO atau statement kita dan diakui oleh WHO atau kemudian WHO kemudian tidak jadi pandemi. Nah, kok bisa begitu ya, pandeminya bisa diatur ya? Karena kita Indonesia protes, ini loh ada sequencing. You bilang katanya menular dari manusia ke manusia. Secara epidemiologi memang seperti menular dari manusia ke manusia. Karena ada 8 bersaudara di Tanah Karo sana. Itu dari 8 orang 7 meninggal. Nah, ini langsung spesimen virusnya kita ambil. Jadi kita sequencing. Benar nggak tuh menular dari manusia ke manusia atau kebetulan saja? Nah, itu ternyata tidak ada reseptor untuk human to human. Nah, berarti dari mana itu mereka dapatnya? Nah, itu misteriusnya. Kalau misalnya kayak kemarin pandemi kan bisa menular udara segala macam dan itu akan penyebarannya lebih cepat misalnya. Kalau kemarin gitu. Tapi jangan-jangan itu juga. Enggak juga. Itu gimana dong, Bu itu? Kita keluar dari mana? Itu dia mesti kita harus mempunyai medical intelligence yang bisa mengkonfirmasi apapun yang dikatakan oleh WHO. Jadi kemarin nggak menular dari manusia ke manusia. Terus gimana itu? Ya bukan tidak menular, tapi tidak sangat menular seperti itu. Yang bisa sangat menular seperti itu H1N1 atau flu babi. Oh, tapi kalau kecemasan itu mempengaruhi nggak? Oh, sangat mempengaruhi. Kalau Anda sangat cemas, Anda sangat takut, Anda sangat ketakutan, wah itu belum virusnya belum dekat aja Anda udah sakit. Bisa berasa sakit duluan. Oh, jadi fear campaign juga di-boost juga nih secara media. Iya. Dan mereka sukses dengan itu. Banget itu. Itu banget sih maksudnya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana rakyat kita supaya kalau ada badai isu yang tidak jelas enggak apa-apa. Kayak ini HMPV itu waduh banyak sekali YouTube, kemudian di TikTok yang ngomongin orang awam gitu ya, kayak menakutkan banget padahal enggak. Pokoknya jangan terbawa isu. Yang penting Anda harus hidup berperilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, kemudian hatinya senang, olahraga dikit-dikit, tidur teratur, makan yang baik, it's okay. Wah, berarti emang sering sholat teman-teman ya, kan sering wudu jadinya, cuci tangan. Jangan stres. Dan orang yang mempunyai Tuhan itu lebih enak tuh karena pasrah pada Allah. Iya. Andai kan di dalam suatu wabah katanya kalau orang Islam ya, kalau orang Islam tuh meninggal dalam wabah itu katanya juga masih dijamin. Itu yang menenangkan justru. Jadi sepertinya kalau memang ada pandemi sebagai orang Islam malah jadi nothing tulus, meninggal masuk surga gitu. Jadi justru kita dibikin tenang kan malah. Iya. Jadi jangan nggak usah kepingin hidup sehingga lari-lari lemas. Nah, kalau ini kan yang ramai juga ini ada statement mengatakan bahwa pandemi akan dimulai tanggal 21 Januari katanya.
Itu kan sampai di YouTube itu. Bahkan di akun ibu juga saya baca, saya lihat juga ada juga itu. Enggak lah, ada nggak pernah ngomong gitu. Bukan ibu yang ngomong, orang bule di waktu itu ya postingannya kalau nggak salah. Tak seorang pun tahu kapan tanggalnya, masih itu kan itu adalah rahasia dari mereka, jadi tidak mungkin tanggalnya. Yang jelas kalau tanggal 21 itu day one dari hari pertama inaugurasinya Presiden Trump, di mana Presiden Trump mengatakan pada day one dia akan out dari WHO. Oh, itu ya. Tapi menarik, saya coba konfirmasi lagi tadi. Kalau nggak salah saya lihat juga di akun ibu nih. Jadi ibaratnya ini nggak tahu sosoknya siapa. Beliau kayak apa dasarnya ya dia? Tapi ibu nge-repost sih. Dia investigasi jurnalistik. Nah ini nih. Oh, bukan dari saya. Bukan. Tapi ada di. Dia bilang mengalami pandemi baru. Menurut saya tidak akan. H5N1 paten dari investigasi namanya Dr. David Martin. Masa bisa 21 nuk gitu ya? Berarti kan ada tekan tombol kalau misalnya. Iya. Misalnya. Menurut saya enggak lah ya. Mungkin benar. Kalau menurut Ibu berarti belum tentu tanggal 21 ini bisa jalan. Oke, jadi lagi lebih tenang teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang nih Bu. Jikapun misalnya ada entah apapun nanti pandeminya ya Bu ya. Pandemi entah H5N1 entah mungkin Mpox tadi atau apapun itu pandeminya. Respon terbaiknya apa tuh Bu? Kan udah pastinya juga ada HI yang dari WHO, IHR juga ada segala macam. Ini respon terbaiknya sebagai penjagaan dari sekarang sebagai ini. Rakyat ya. Sebagai rakyat hanya bisa imunitas Anda dijaga sebaik-baiknya. Dengan cara itu juga bukan ini kan? Bukan vaksin ya, bukan. Satu dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS itu yang dipegang. Perilaku hidup bersih dan sehat itu kayak apa sih? Tidur teratur, makanannya bergizi, kemudian olahraga sedikit, tapi minimal, maksimal juga lebih bagus. Kemudian jangan stres. Kalau Anda punya penyakit bawaan, misalkan Anda punya diabetes, punya apa, ceklah ke dokter dan berobatlah dengan baik. Jadi jangan Anda jatuh ke daya tahan tubuh yang buruk. Jadilah daya tahan yang bagus. Dan kemudian jangan stres. Dekatlah pada Allah, dekatlah pada Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan bisa mengaturnya. You mau ditularin, kalau Tuhan tidak mengizinkan juga nggak ditularin. Nah itu harus yakin. Iya. Jangan Anda lebih yakin dengan obat atau vaksin. Harus yakin bahwa Allah yang melindungi kita. Nah itu satu itu. Kedua, ya kita mesti lihat peraturan dari pemerintah seperti apa. Kalau peraturan pemerintah itu sesuai dengan hak-hak rakyat, tapi kalau terlalu aneh ya kita mesti harus bersuara juga. Harus bersuara, misalkan mandatory vaksin, apa tidak. Padahal tidak ada suatu ilmu pun yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa menghentikan pandemik loh. Vaksin aja oke, biasanya untuk mencegah, tapi bukan menghentikan pandemi. Nah itu dia, apalagi salah satu vendor dari vaksin tersebut ada yang sudah klaim tidak mau bertanggung jawab dengan efek samping yang ditimbulkan setelah vaksin kan, Willy? Iya. Dan pemiliknya pun nggak divaksin lagi. Karena ternyata pada penelitiannya dia sebelum diketok itu ternyata ada kematian, ada ini tapi tidak terekspos. Wah, baru sekarang. Waduh, ini kita dapat pencerahan ya. Minimal kita udah tahu di awal bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang membuat kita kalau udah dapat informasi di awal, kita jadi bersikap atau meresponnya pun jadi lebih
terukur gitu ya, nggak kemudian euforia dalam dalam ketakutan, euforia dalam ketakutan, sampai antri di pinggir jalan untuk divaksin. Bener-bener itu ya. Soalnya kalau kita nggak tahu, kita langsung heboh duluan. Dari kalau heboh itu adalah justru yang membuat rencana seneng, sesuai targetnya maksudnya. Kalau kita heboh, maka cara berpikir kita, logika kita hilang. Cara berpikir kita yang logis hilang. Buru-buru pokoknya. Jadi FOMO gitu. Kepengen juga selamat duluan kan gitu kan. Wah, Bu, ada nggak info yang belum di share ke teman-teman nih? Banyak, tapi tidak perlu di share di sini. Ini kalau ngomong sama Ibu Siti sebenarnya lebih seru kalau off cam, teman-teman. Banyak info-info yang wah, kita dengar suka kaget-kaget gitu ya. Tapi ini adalah hal yang bisa disampaikan, dan ini juga sebagai penjagaan buat kita semua, dan juga bagaimana cara merespon obrolan kita dengan Pak Dharma juga. Ternyata saya pikir dulu tadi sebuah wacana, apa mungkin kejadian, nggak taunya bener ada gitu kan, waktu ketika kemudian pandemi treaty itu ternyata memang diprogramkan gitu, nggak taunya. Nah sekarang udah jadi pandemi. Saya punya semua file-filenya, ada pandemic agreement, ada IHR amandemen, bagaimana mereka rapat, bagaimana mereka bagaimana diketok. Saya mengikuti terus. Dan ternyata sudah inline dengan apa yang di peraturan nasional juga gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah kita kemudian merespon juga lebih berpihak kepada rakyat ya, insya Allah ke depannya. Ataupun kehebohan keviralan pandemi zaman 4 tahun yang lalu nggak akan terjadi lagi, dan kita udah lebih siap menghadapinya. Mudah-mudahan. Itu yang saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa dan negara ini dan dari segala kejahatan kesehatan. Mudah-mudahan dan bisa membimbing negeri ini menjadi benar-benar Republik Indonesia yang kita cita-citakan. Ya. Aset kita banyak, kita negara yang kaya, jangan sampai kita under control dengan apapun jenisnya gitu ya, termasuk dengan pandemi ini. Dan itu kayaknya semangatnya Pak Prabowo seperti itu. Iya. Beliau ini kan patriot ya. Insya Allah mudah-mudahan ini yang membuat kita jadi agak pede juga gini. Nah, nggak mudah ditaklukkan lah, mudah-mudahan Indonesia ke depan. Terima kasih nih Bu Siti untuk masukannya. Saya sendiri juga jadi banyak dapat informasi baru ya, menurut saya bisa kita share sama teman-teman, walaupun mungkin off cam gitu ya. Tapi ini menarik ya, bahwa beberapa pembicaraan kita katanya relate dengan narasumber lain tuh, relate dengan ada berbagai politik internasional terjadi, itu ada hubungannya ternyata. Sangat. Ya. Walaupun kita melihat bahwa berarti sebenarnya mengontrol sebuah negara atau juga kepala negara itu treatmentnya seperti pedagang gitu ya. Ini ada bisnis di dalamnya ya, jadi sepertinya seperti itu. Waduh, ini menarik guys. Ini isinya daging semua, dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita jadikan keberuntungan dalam sisi edukasi. Udah tahu duluan. Kita doakan Ibu Siti sehat terus ya, memberikan insight dan info-info yang seperti ini lagi ke depannya. Dan jika teman-teman yang sekarang ini ingin merich Bu Siti, monggo silakan di Instagramnya. Apa tuh Bu? Silakan Bu, Instagram Ibu. Siti Fadilah Supari. YouTube maupun Instagram, apakah YouTube, apakah ada underscore? Siti Fadilah Supari. Ya teman-teman semuanya, jika dirasa tayangan ini memberikan banyak manfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Dan jika ada masukan atau juga komen, monggo silakan diberikan input pada kita yang mungkin bisa kita jadikan bahan perbincangan selanjutnya. Makasih waktunya Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.